is our Savior. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe, and I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. We believe in Lord Jesus. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection, when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. Come on! I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang baru untuk kami pada pagi hari ini.
Sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah. Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Bantulah kami juga Tuhan agar kami dapat mengikuti ibadah dengan tertib. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pagi teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sekarang, marilah kita menaikkan pujian yang berjudul Bagi Dia. Selamatkan jiwa.
lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu yang berjudul Ajar Kami Tuhan. Menghitung hari-hari agar kami meroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua
Selamat tahun baru adik sekalian. Kita bersyukur bisa melewati tahun 2020 dengan segala tantangan dan pergumulan, dan kita juga percaya anugerah Tuhan yang memimpin kita sampai hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh bersekutu bersama-sama di awal semester. Kami bersyukur buat pimpinan Tuhan di semester yang lalu, dan di semester yang baru ini kami ingin kembali berjuang meniti masa depan kami, berjuang dalam sekolah dan juga cita-cita kami, dan kami akan mendasari semuanya dengan firman Tuhan. Tuhan boleh menolong, memberkati sikap apa yang kami baca, kami dengar, boleh menjadi dasar buat kami di sepanjang semester ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini bicara soal mengenang masa kecil. Kita akan sama-sama membaca dari Injil Lukas pasal 18 ayat 15 dan 17. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Ada di sekalian, tema kita cukup unik, mengenang masa kecil. Saya punya sebuah cerita tentang kisah seorang bapak gereja yang bernama Agustinus. Seorang yang dikenal sebagai bapak gereja. Agustinus dikenal sebagai seorang pemikir terbesar di sepanjang sejarah. Dia lahir pada tahun 354 di daerah Tagaste, Afrika Utara. Ayahnya bernama Patricius, seorang kafir. Ibunya bernama Monica. Dia mendidik ketiga anak-anaknya dalam iman Kristen. Anak-anaknya sangat baik. Mereka semua rajin pergi ke gereja. Setiap malam ibunya berdoa buat mereka dan membawa mereka dalam doa-doa. Dan mereka berdoa bersama, ibu dan ketiga anaknya. Dia bertumbuh, Agustinus menjadi anak yang baik, yang selalu takut akan Tuhan dan dengar-dengaran dengan orang tua. Nah, dalam menginjak usia dewasa, karena pergaulan-pergaulan dengan teman-temannya dan lingkungannya, dia mulai berontak dan hidup menjadi liar. Dia terus menjadi liar sepanjang usia sampai umur 29. Agustinus dan Alpius sahabatnya pergi ke Italia. Dan apa yang terjadi? Agustinus menjadi guru di Milan. Tapi hatinya terus gelisah dan gelisah. Dia mencari kehidupan spiritualitas untuk mengisi kekosongan jiwanya. Dia hidup sebelumnya jauh dari Tuhan. Hidupnya sangat liar pada waktu itu. Dan 9 tahun lamanya dia menganut aliran manikisme, aliran yang mengutamakan rasionalisme tanpa kehadiran Tuhan. Ibunya tidak bosan-bosan berdoa untuk dirinya dan menyarankan Agustinus untuk membaca Alkitab setiap hari. Dia meremehkan nasihat ibunya. Alkitab dianggap terlalu sederhana buat dia. Tidak menambah pengetahuannya sama sekali. Umur 31, Agustinus mulai tergerak hatinya. Dalam sebuah taman, Agustinus merefleksikan betapa kosong jalan hidupnya. Tiba-tiba dia mendengar suara anak berteriak, "Tole lege, ambillah dan bacalah." Lalu Agustinus mengambil Roma 13 ayat 13 dan 14. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Marilah kita hidup setiap saat dengan takut akan Tuhan. Agustinus hancur hatinya. Dia mengenang apa yang dia sudah kerjakan. Bagaimana dia masih kecil, takut akan Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Tapi setelah menginjak remaja dan dewasa, hidupnya hancur. Hidupnya jauh dari Tuhan.
dan hidupnya kosong. Dia nggak merasa butuh Tuhan. Dia tidak lagi menghormati orang tuanya. Akhirnya teman Agustinus yang selama ini sering bersamanya, Alpus juga mengikuti teladannya, dan mereka berjalan kembali ke jalan Tuhan. Kisah Agustinus adalah kisah kelam. Masa kecil penuh dengan takut akan Tuhan, tapi hancur ketika dia remaja dan dewasa. Tiba-tiba di tengah-tengah dia mengalami pertobatan. Dia ingat semuanya karena doa ibunya. Ini pasti doa seorang ibu yang selalu menyertai anak-anaknya. Lalu ada inspirasi yang lahirlah sebuah lagu yang berjudul Di Doa Ibuku. Tentu kita pernah dengar. Saya coba nyanyikan buat kalian. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, dan nyaris ku kengar. Di sore hari yang sepi, ibuku bertelut, sujud berdoa ku dengar, namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Agustinus yakin bahwa pertobatannya dari kehidupan yang tidak baik, yang jauh dari Tuhan, yang tidak lagi menghormati keluarga, yang tidak lagi menghormati orang tuanya, hidup yang liar itu karena doa ibunya yang membawa dia kembali kepada Tuhan. Nah, dari sekalian, bagaimana masa kecilmu? Tentu ayah dan ibumu selalu berdoa untukmu. Dia membawamu ke gereja, menunggumu ketika di kelas-kelas sekolah minggu, mengajarimu berdoa ketika makan, membaca Alkitab, menceritakan cerita-cerita Alkitab, dan sebagainya. Ada banyak kisah kecilmu. Bagaimana engkau sangat rajin berdoa dengan tekun, selalu berdoa ketika makan, minta merengek pergi ke sekolah minggu, dan selalu mendengar nasihat orang tua, ikut orang tua kemana-mana. Mungkin sekarang kalian malu ikut orang tua. Orang tua ajakmu, kau malu, gak mau ikut. Bahkan kalian mungkin sudah lupa waktu kecil suka mencium pipi ibumu. Sekarang mungkin tidak lagi kau mencium pipi ibumu. Apakah karena dia sudah beda? Hati-hati dari sekalian. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam Lukas 18 ayat 17, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Yesus menegaskan betapa pentingnya kita sebagai anak-anak yang baru remaja, yang dewasa, belajar bagaimana menyambut kerajaan Allah. Ini bukan berarti menunjuk tempat kerajaan Allah, tapi suatu kehidupan kesejahteraan bersama Allah karena kehendaknya dilaksanakan segala sesuatu yang baik bagi kehidupan manusia. Kita diajak sebagai anak-anak muda, anak-anak remaja, sebagai warga kerajaan Allah, yaitu yang sungguh-sungguh hidup damai sejahtera bersama Tuhan, dan kehendaknya kita laksanakan dalam seluruh segi kehidupan kita, dan berkarakter seperti anak-anak. Bukan dimaksud anak secara fisik, tapi sikap atau sifatnya yang taat dan bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Jadi sikap dan sifat yang taat, yang bergantung sepenuhnya kepada pemerintahan Allah dalam hidupnya. Itu yang Tuhan mau.
Itu yang dialami oleh Agustinus, yang menjauh dari Tuhan, yang tidak menjadi warga kerajaan Allah dan tidak lagi mau hidup sebagai karakter, sebagai anak-anak. Seakan-akan Yesus berkata, ingatlah kata-kataku. Orang tidak akan mendapatkan hidup sejahtera bersama Allah kalau ia tidak taat kepada pemerintahan Allah. Seperti sikap seorang anak kecil. Atau ingat kata-kataku, orang yang tidak taat kepada pemerintahan Allah seperti anak kecil tidak akan mendapat hidup sejahtera bersama Allah. Jadi kita diajak seperti anak kecil dalam sikap dan sifat. Dalam kerajaan Allah. Dalam ketaatan kepada Tuhan. Apa gaya hidup seperti anak kecil? Dia ramah dan suka bergaul. Dia suka berbagi, dia penyayang, dia peka terhadap perasaan orang lain, dia pandai mengambil hati, ia tabah hatinya, ia suka belajar, rasa ingin tahunya besar. Mungkin kalian ingat, pengen tahu segalanya, suka yang teratur. Nah, dalam bacaan kita, anak di sini pakai kata nepios, artinya yang paling muda, paling tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kita di tengah-tengah dunia seperti itu. Kita seperti orang yang tidak bisa melindungi diri sendiri. Tapi kita merasa bisa dengan segala kemampuan kita. Itu sebabnya kita diajak hari ini bertumbuh dalam kerendahan hati. Mengenang masa kecil kita pasti rendah hati. Sekarang setelah kita mulai dewasa, kita harus juga kembali belajar bertumbuh dalam kerendahan hati. Karena hati seorang anak di sini terlihat bagaimana mereka begitu bergantung pada orang tuanya. Tanpa ada orang tua atau orang dewasa sekitarnya, mereka menjadi tidak berdaya. Demikian juga seharusnya kita kepada Tuhan. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Dia. Seringkali kita menjadi sombong, merasa bisa menjalani hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita menjauhi diri dari Tuhan dan persekutuan orang percaya. Mungkin kita terluka atau alasan lain. Namun adalah sikap kanak-kanak seperti seorang anak yang sedang ngambek. Ketika kita nggak lagi bergantung sama dia. Atau kita menjadi liar. Mari kita belajar menjadi seorang anak yang rendah hati. Menyadari diri kita tidak sanggup menjalani kehidupan tanpa Tuhan. Dikatakan, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu terhadap sesuatu kepada yang lain, sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Lalu yang berikutnya memiliki sikap yang mau diajar. Salah satu ciri anak mudah sekali belajar sesuatu yang baru. Dia akan meniru semua yang diajarkan orang dewasa. Mereka belajar dari melihat, mendengar, meneladani orang-orang dewasa di sekitarnya. Kita adalah anak-anak Allah. Dan juga murid Kristus. Kita harus memiliki sikap hati yang mudah diajar, memiliki hati yang lembut dan peka terhadap apa yang Tuhan katakan. Kita belajar dari membaca firman Tuhan, mendengar pengajaran-pengajaran, dan juga sungguh-sungguh berjalan di dalam jalan benar. Seorang anak belajar melalui teguran dan juga kadang hajaran. Namun teguran dan hajaran terjadi jika seorang anak sudah mulai keluar dari jalur dan melakukan pelanggaran. Untuk itu kita sebagai anak-anak Allah jangan sampai keluar dari jalur dan jalan kebenaran. Jika ada yang menegur kita, maka rendahkanlah hatimu. Kembalilah periksa. Jangan-jangan kita salah. Jangan malah kita tersinggung. Hal ini akan membentuk kita menjadi orang dewasa yang rohani, hidup bergantung pada Allah dengan menerima dengan tulus dan polos pemerintahan Allah dalam hidup kita. Dan pasti hidupmu akan berhasil dan sukses. Tuhan memberkatimu. Amin. Mari adik sekalian kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Tuhan, biarlah kami seperti waktu kecil kami yang sangat taat, yang sangat rendah hati, yang terus mau belajar
dan takut akan Tuhan, mendengarkan nasihat orang tua. Biar kami saat ini boleh menjadi warga kerajaan Allah yang taat kepada pemerintahan Allah, yang sungguh rendah hati dan mau belajar dari firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini boleh mewarnai seluruh aktivitas kami di semester genap ini, sehingga kami boleh meniti masa depan kami dengan baik. Kami yang akan ujian di tahap akhir di jenjang SMA ini, maupun kami yang akan naik ke kelas yang lebih tinggi. Berikan kepada kami ketekunan, kejujuran, kerajinan dalam kami belajar. Dekatilah masa depan kami satu persatu, biarlah firman-Mu boleh mengajak kami, menegur kami, mengingatkan kami untuk berjalan di dalam jalan Tuhan. Berkati guru-guru kami yang boleh membimbing kami, biarlah mereka boleh membimbing dengan baik, dengan kasih-Mu, mereka boleh mengajar kami, membimbing kami di semester ini. Berkatilah keluarga-keluarga guru-guru kami dengan kesehatan, kekuatan, jauhkan dari segala mara bahaya. Terutama biarlah guru-guru kami jauhkan dari pandemi COVID-19. Demikian juga buat orang tua kami, berkati orang tua kami, berkati pekerjaannya, usahanya. Karena masa pandemi ini ada banyak yang mengalami kesulitan dalam kerja dan karyanya. Biarlah Tuhan berkat nafkah dan rezeki, Tuhan berkati di keluarga kami. Jauhkan keluarga kami dari mara bahaya, dari segala sakit penyakit. Tuhan, berkatilah seluruh aktivitas sekolah di sekolah kami, Semak Gading Serpong. Seluruh aktivitas yang dijalankan di semester genap ini, kiranya tangan kasih Tuhan yang memberkati dan juga menopang. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Gimana firman Tuhannya tadi teman-teman? Semoga firman Tuhan yang disampaikan tadi dapat menjadi pegangan di hidup kita. Sekarang kita akan menyanyikan satu lagu terakhir dari KJ 145. Membimbing aku Adik-adik sekalian, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan. Masukilah semester genap ini dengan percaya Tuhan akan menyertai dan memimpin, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, kesehatan, dan seluruh aktivitas dengan kasih Tuhan
dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai teman-teman. Semangat belajarnya, and God bless you.